menit lagi ya. Baru kita akan mulai. Untuk sebelumnya saya perkenalan dulu kali ya, karena ini baru pertama kali kan saya ngajar kalian ini. Jadi Hajime Maste Nerusonto Mosimas, nama saya Nelson gitu. Umur saya 33 tahun, Genzai Sanju Sansai des. Seperti itu. Korekara Ishokenme Ganbarimasu Minasang. Dozo Yoroshiku Onegai Itashimasu. Oke. Nah, di sini ada Ardian Syahsyang, Rizky Sang. Ini Najah Sang ya namanya? Hai, Sensei. Ya. Ini kalian sebelumnya udah join kelas ini juga kan sebelumnya sama sensei yang sebelumnya? Ya, Sensei, dari hari pertama. Oke. Berarti biasa dikasih tugas nggak sih Shukudai? Ada Sensei. Yang itu ya? Apa? Disuruh terjemahin ya? Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang itu ya? Betul, Sensei. Ya, Ya. Sensei. Silakan. Boleh dibaca siapa ya yang mau duluan? Boleh saya, Dok? Saya Sensei Ardiansyah. Ya, silakan. Liburan musim panas saya sangat menyenangkan. Watashi no atsu yasumi wa totemo tanoshi desu. Saya pergi ke Bandung bersama teman. Watashi wa Watashi wa tomodachi to Bandung e ikimasu. Sebentar, tunggu. Jadi yang tadi itu liburan musim panas saya sangat menyenangkan. Nah, ini kan sebenarnya kan sedang melatih yang bab sebelumnya ya, gitu kan, mengenai pola kalimat kata sifat dengan bentuk lampau. Masih ingat? Iya, Sensei. Iya, Sensei. Ya, sangat menyenangkan tadi udah benar ya, Tanoshi. Nah, kalau Tanoshi dia iya. kata lampaunya adalah Tanoshi kata. Ya. Ya, Tanoshi kata des, seperti itu. Ya. Kemudian untuk menyebut musim panas, dia bukan Atsu Yasumi ya, tapi Natsu Yasumi. Seperti itu. Natsu Yasumi ya. Ya, betul. Natsu Yasumi. Ini dia, Natsu Yasumi. Kelihatan di layar? Sensei. Ya, seperti Natsu Yasumi. Liburan musim panas. Oke. Oke, lanjut. Bandung adalah kota yang bersih. Bandung wa kireina machi desu. Oke. Kami makan masakan Indonesia di restoran. Watashi tachi wa Indonesia no ryori o restoran de tabemasu. Betul itu, Sensei ya? Bisa begitu. Yang penting Bisa. partikelnya nggak salah sih. Karena iya. ya tadi kan watashi tachi wa, oke, benar. Indonesia Kemudian, no Rio. Nah, sebelumnya setelah watashi biasakan langsung tempat dulu gitu. Batu. Jadi setelah watashi bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, baru selanjutnya kata benda diikuti partikel o, kemudian kegiatannya apa gitu. Jadi seperti ini. Kalau kami makan masakan Indonesia di restoran, berarti watashi tachi wa tadi udah benar, kemudian tempatnya dulu restoran de, ya kan, seperti itu. Restoran de, lanjut masakan Indonesianya. Indonesia Riori, bisa Indonesia no Riori boleh, Indonesia Riori juga boleh. Kemudian partikel o. Iya. Partikel Riori o. o. Lanjutnya apa? Baru tabemasu. Tabemashita. Tabemashita. Hai, lanjut.
Rasanya sangat enak. Totemo oishii desu. Mm-mm. Ya. Hotel Oishikatta. tempat oshikatta. Oishikatta. Mm. Oshikatta. Totemo oishikatta desu. Seperti itu. Hai. Hotel tempat kami menginap bersih. Mm. Watashi tachi wa Mm. tomo tomota Mm. tomota to toeri to apa lagi Mas? Mm. Kirei. Toire to kya kire kire o kirei desu. Mm. Nah, kalau kalau kirei bisa kirei desta seperti itu. Oh, kirei desu ta. Hai. Mm-mm. Kalau itu mesti ada kata, karena ini semuanya lampau ini. Jangan lupa ya. Oh, lampu ya. Iya, Oh, iya, iya. nah, ceritanya sudah terjadi, ya kan, liburan musim panas seperti itu. Oke. Lalu kami pergi ke taman yang terkenal. Hmm? Kore kara watashi tachi wa Hmm? yumei na kouen imasu ka? Apa? Ikimasta. Hmm? Betul ya? Hmm? Ikimasta. Diralat lagi, kalau yang tadi jangan korekara. Kalau korekara mulai dari sekarang. Oh, sore kara ya? Nah, bisa Ah, sore kara, ya kan? oh iya. Bisa sore kara seperti ini, sore kara yang ini. Ya. Atau bisa juga cukup pakai soste Oh, selanjutnya. soste. Iya. Oh iya. Hai, sensei. Ya. Lanjut ya, sensei. Ya. Kami mengambil foto. Mm-mm. Watashi tachi wa Mm-mm. shashin o torimashita. Mm-mm. Ya, lanjut. Teman saya makan sate. Sate adalah makanan Indonesia yang yang terkenal. Mm-mm. Watashi tachi no tomodachi wa sate o tabemashita. Mm-mm. Ya. Apa lagi? Sangat sangat menyenangkan. Totemo tanoshi apa lagi tadi? Sate Tanoshi adalah desu. yang ini, sate adalah makanan Indonesia yang terkenal, gimana? Oh, apa tadi? Oh, ini. Mm-mm. Sate wa Indonesia no yumei na Mm. tabemono desu. Hai. Tabemono desu ya? Apa ya? Mm. Betul Bisa sih. cukup ini aja. Kalau sate adalah makanan Indonesia yang terkenal, berarti dia bukan bentuk lampau, karena itu adalah suatu fakta. Oh iya. Iya, suatu fakta umum yang mungkin semua orang tahu. Kalau orang Oh Indonesia iya mungkin iya. tahu gitu kan, seperti itu. Jadi Bagus. cukup satewa gitu kan, satewa yumeina, Indonesia. yumeina kata sifat yumeina Ya. Indonesia riori des gitu. Oh, hai Cukup sensei. pakai des. Nah, Hai. lanjut. Terakhir. Sangat menyenangkan. Totemo tanoshi desu. Heeh. Lampau jangan lupa. Apalagi kalau lampunya ini? Heeh. Tanoshi Totemo desu. tanoshikatta. Oh ya, tanoshi Totemo kata. tanoshikatta des. Hai. Ya, Seperti itu. hai sensei. Ya nggak apa-apa, kita belajar pasti bisa salah lah, nggak apa-apa. Ya. Semua pemula pembelajar bahasa Jepang pasti pernah mengalami fase yang seperti ini gitu. Saya juga sama dulu persis. Hai sensei. Hmm. Oke. Ada lagi yang mau coba? Boleh saya sensei? Ya silakan. Baik, liburan musim panas liburan musim panas saya sangat menyenangkan. Natsuya sumiwa totemo tanoshikatta desu. Lanjut. Saya pergi ke Bandung bersama teman. Hmm. Watashi wa tomodachi to issho ni Bandung ikimashita. Bandung adalah kota yang sejuk. Bandung wa suzushi
machi desu. Hmm. Kami makan masakan Indonesia di restoran. Watashi tachi wa restoran de Indonesia Rio tabemashita. Hmm. Rasanya sangat enak. Totemo oishikatta desu. Ya. Hotel tempat kami menginap bersih. To Tomata hoteru wa kirei deshita. Hmm. Kirei deshita. Lalu kami pergi ke taman yang terkenal. Sorekara Yumei na Kouen ikimashita. Hmm. Kami mengambil foto. Watashi tachi wa Shashin no torimashita. Hmm. Teman saya makan sate. Sate adalah makanan Indonesia. Tomodachi wa sate o tabemashita. Sate wa yumei na Indonesia no tabemono desu. Hmm. Eh, sangat menyenangkan. Totemo Hmm. tanoshikatta desu. Hai. Yoko dekimashita. Ya udah bagus sih lumayan. Bagus. Arigato sensei. Yang Najah mau coba? Boleh sensei. Ya, dozo. Liburan musim panas saya sangat menyenangkan. Watashi no natsuyasumi wa totemo tanoshikatta desu. Hmm. Saya pergi ke Bandung bersama teman. Watashi wa tomodachi to Bandung ikimashita. Hmm. Bandung adalah kota yang sejuk. Bandung wa suzushi machi desu. Hmm. Kami makan masakan Indonesia di restoran. Watashi tachi wa restoran de Indonesia Rio tabemashita. Rasanya sangat enak. Aji no totemo oishi desu. Oishikatta desu. Kalau mau pakai aji, mau pakai rasa berarti ajiwa. Ajiwa. Oh ya Ajiwa benar. totemo oishikatta desu. Kalau no Tadi jangan. Karena no itu tadinya partikel. wa sensei. Iya, pakai wa. Ajiwa totemo Wa. oishikatta desu. Lanjut. Ajiwa totemo oishikatta desu. Hotel tempat kami menginap bersih. Watashi tachi wa hoteru ni kireina tomarimashita. Bener nggak sensei? Soalnya bingung pas bagian ini. Gimana? Coba ulangin lagi. Watashi tachi wa tokoro no hoteru ni kireina tomarimashita. Benar nggak sensei? Soalnya bingung nginiin yang bagian ininya. Kalau mau lebih simpel sebenarnya ini aja. Pakai langsung ada tomata. Nah ini. Tomata. Tomata yang ini. Nah ini ininya ya. Tomata itu apa sensei? Tomata menginap. Menginap. Seperti itu. Jadi biar sekalian langsung belajar kanji juga. Tomata stay-nya pasti di hotel biasanya, nginep jadinya. Tomata bentuk lampau, pakainya bentuk lampau, aslinya tomaru menginap. Tomata hoteru wa kirei deshita, seperti itu. Kirei itu bersih, bisa cantik, bisa bersih, bisa indah. Nah dalam hal ini kirei itu bersih gitu ya. Oke. Lanjut.
Lalu kami pergi ke taman yang terkenal. Sore kara watashi tachi wa koen no yumei e ikimashita. Kami mengambil foto. Watashi tachi wa shashin o torimashita. Teman saya makan sate. Watashi no tomodachi wa sate o tabemashita. Sate adalah makanan Indonesia yang terkenal. Sate wa Indonesia no tabemono yumei desu. Bisa kayak gitu, Sensei? Bisa. Lanjut terus. Sangat menyenangkan. Totemo tanoshikatta desu. Hai, yoku dekimashita. Betul ya. Nah, jadi untuk ketiganya ada saran satu lagi koreksinya. Watashinya cukup di pertama aja. Jadi yang saya pergi ke Bandung itu nggak usah nyebut watashi lagi. Seperti itu. Cukup aja misalkan saya pergi ke Bandung bersama teman nih. Tomodachi to ishoni Bandung ikimashita gitu. Seperti itu. Jadi watashinya cukup di pertama kali. Gitu. Orang Jepang nanti kalau kalian komunikasi juga watashi gitu kan, itu selalu di pertama aja. Karena sudah jelas ini pasti ngomongin tentang kalian gitu kan, tentang saya gitu kan. Seperti itu. Gitu. Jadi cukup yang pertama watashi no natsuyasumi wa totemo tanoshikatta desu gitu kan. Lanjut tomodachi to ishoni, kemudian kami masakan Indonesia, bolehlah watashi tachi gitu kan, karena menekankan bahwa kaminya gitu kan, bersama-sama. Watashi tachi boleh, watashi wa gitu kan. Walaupun bisa juga langsung restoran Indonesia Ryoyo tabemashita, itu boleh juga gitu kan, karena udah jelas, oh dia udah bilang kalau dia tuh perginya ke Bandung sama teman, seperti itu gitu. Jadi kata ganti orangnya cukup dipakai sekali di awal aja, seperti itu. Kata ganti orang, kalian masih ingat kata ganti orang? Seperti ini, kayak watashi gitu kan. Nah, itu cukup di awal aja, pertama kali gitu kan, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Udah cukup bagus kok itu tadinya. Semuanya tinggal watashi doang itu tadi. Karena diulang-ulang gitu kan. Hai, Sensei. Nah, cukup. Berarti jangan terlalu berpatokan sama teks ya, Sensei ya? Iya, betul. Biar lebih natural kita ngomong bahasa Jepang ya, seperti itu. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaannya sampai sini? Kalau nggak kita lanjut ya. Terus kemudian kalau setiap awal bab itu disuruh setoran kotoba ya? Kemarin saya lihat gitu. Iya, Sensei. Langsung dibaca atau gimana tuh kira-kira? Atau saya Biasanya- sebutin dulu? Biasanya kita Sensei sebutin, baru kita yang ngerti kan. Oh gitu. Oke. Boleh. Bentar, saya buka dulu. Berarti hari ini masuk bab 9 ya? Hai, Sensei. Bab 9, oke. Mengerti. Siapa duluan nih? Mau Ardiansyah dulu? Hai, Sensei. Ya silakan. Mengerti. Ya. Wakarimasu. Kemudian Ada atau mempunyai. Ya. Arimasu. Hai, lanjutnya. Suka atau gemar suki. Tidak suka kirai. Iya. Pandai atau pintar josu. Jozu. Tidak pandai atau tidak pintar heta. Ya. Minuman nomimono. Masakan ryori. Olahraga supotsu. Baseball yakyu. Ya.
Yaku, dansa apa ini? Hmm. Dansu, Ya, dansu. dansu. Ya, betul. Tamasya, ryoko. Hmm. Lagi musik, Hmm. ongaku, Ya. ongaku. Lagu, uta. Hmm. Klasik, kurasiku. Ya. Jazz, jasu. Konser, konsato. Hmm. Karaoke. Atau kabuki, Hmm. kabuki. Ya. Gambar, Hmm. huruf J. Kanji. Hiragana. Katakana. Huruf Latin, Hmm. komaji. Ro. Romaji. Ya, romaji. Lanjut. Uang kecil, omokai, okane. Komakai. Komakai, okane. Hai. Chiketo, Ya. jam, ikan. Betul itu jikan atau jikang? Jikang, pakai Jikang. Jikang. Hmm. Urusan, yoji. Hmm. Janji, yakusoku. Hmm. Kerja paruh waktu, arubaito. Hmm. Suami, kosyujin. Gosujin. Hmm. Suami orang tadi berarti kalau suami, Hmm. oto sujin. Hmm. Shujin. Ya. Istri orang, okusang. Hmm. Kalau istri, sumo, kanai. Sumo Suma. atau kanai. Suma. Suma atau kanai. Hai. Hmm. Anak, kodomo. Ya. Dengan baik, yoku. Hmm. Kira-kira, daitai. Hmm. Banyak, takusang. Hmm. Sedikit, sukoshi. Ya. Sama sekali, seng. Zeng zeng. Hmm. Dengan cepat, hayaku. Hmm. Karena atau sebab kara. Ya. Kenapa, dosite. Hmm. Tolong pinjamkan, kasite kudasai. Hmm. Boleh, idesyo. Sayang sekali, sanen desu ka? Zanglen. Den desu ka? Hai. O, A atau O, A. Ya, udah cukup. Udah. Nah, Hai. kalau itu untuk Kaiwa. Oke. Kalian kalau belajar kanji di rumah sendiri bisa ya? Kayaknya kalau di sini kayaknya nggak pernah diajarin kanji ya. Iya, nggak pernah sensei. Sensei belum diajarin kanji. Nah, iya. Listening juga belum pernah ya. Oke lah. Kalau di waktu luang gitu misalkan, ini kalian semua kerja semua ya? Hai sensei. Nah, Iya sih, Soy. oke. Ya nggak apa-apa lah. Ya mungkin perlu diulangin waktunya sih untuk contohnya tuh untuk ngedengerin podcast atau apa ya dari YouTube gitu kan, YouTube tapi jangan YouTube orang Jepang yang ngajar untuk bahasa Jepang gitu. Contohnya kalau YouTube misalkan ini apa contohnya ya, kalau ini kan kayak gini nih. Nah, dia ngajarin bahasa Jepang gitu kan untuk orang gitu kan. Untuk orang yang bisa bahasa Inggris. Nah, jangan pilih yang kayak gini karena dia kalau ngomong biasanya udah dipelanin sama dia. Seperti itu. Biar orang yang mau belajar bahasa Jepang bisa ngerti apa yang diomongin seperti itu kan. Kalian carinya mungkin kalau nggak berita, mungkin berat juga gitu kan sebenarnya. Seperti itu. Bisa juga kalau berita seperti itu. Boleh lah cobain sekali-sekali. Karena kalau berita pasti selalu ada teksnya. Semua YouTuber Jepang itu mereka selalu ngasih teks di bawahnya gitu loh. Jadi itu sangat-sangat membantu kalian untuk belajar bahasa Jepang seperti itu. Kalian gak ngerti, kalian langsung buka kamus. Kalian kalau kamus biasanya pakai kamus apa?
di handphone atau laptop, komputer gitu? Biasa di Google sensei. Di Google ya. Ya Google Sensei. Tapi kalau handphone bisa kan? Ada yang Android gitu-gitu kan? Bisa install aplikasi kan? Bisa Bisa, sensei. Nah, Sensei. kalau bisa nih kalian install yang namanya Akebi nih dari Google Play Store. Gitu. Iya, sensei. Ini gratis kok, ini nggak bayar kayak gitu. Karena ini sangat-sangat memudahkan kalian juga nantinya ke depannya. Akebi kalian cari aja di Google Akebi. Nah, Akebi yang ini seperti ini, Akebi Japanese Dictionary. Nah, nanti munculnya seperti yang tadi saya kasih lihat yang ini. Gitu. Tampilannya seperti ini. Kalian bisa simpen kalimat-kalimatnya apa gitu kan. Jadi sangat-sangat membantu pokoknya kalian buat ini. Misalkan kalian mau apa kata-kata sifat, misalkan kata sifat nanti kita kan kemarin udah belajar tuh kata sifat i, kata sifat na ya, kayak di bab 8 gitu kan. Nah, Iya, di sensei. kamus ini kalian kan kalau saya lihat kemarin saya udah lihat sih, udah baca materinya gitu kan. Memang yang dikasih contoh-contohnya sedikit gitu kan. Nah, pakai kamus misalkan kalian mau cari rasa-rasa gitu kan. Nah, rasa kan termasuk kayak pahit, asam, asin, manis gitu kan. Nah, itu kan termasuk kata sifat tuh sebenarnya. Dan itu bisa digunakan sehari-hari. Nah, kalau mau lebih cepat belajar bahasa Jepang ya, kalian gunakan kalau bisa misalkan kosakata-kosakata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang ada bendanya di sekitar kalian sehari-hari. Contohnya ya kayak rasa ini, rasa apa? Rasa asin. Oh, rasa asin itu shopai. Nah, gitu, shopai. Oh, ini kata sifat i gitu kan. Langsung belajar seperti itu. Kalau apalagi kalau pedas. Nah, kalian kalau ada yang suka makan pedas ya kan, ayam geprek, cabai hijau misalkan seperti itu. Nah, ini pedas itu ternyata ini karai. Ini kata sifat i gitu kan. Kalian bisa langsung klik kata sifat i-nya di sini. Klik, nanti keluar semua. Seperti itu. Inilah lebih cepat lagi kalian nanti belajar nih gitu. Seperti itu. Kawaii, apalagi atsui ya kan, panas gitu kan. Shiroi itu juga warna putih juga termasuk tuh. Shiroi, akai, merah itu termasuk kata sifat i itu semua. Nah, gimana kalau kata sifat na? Bisa juga lewat sini juga ada nanti. Gitu. Contohnya apa kata sifat na? Ya kirei tadi. Ya kan? Kirei ini walaupun dia akhirannya i, tapi dia sebenarnya kata sifat na nih. Kata sifat na. Nah, kita klik, banyak kata sifat na keluar lagi seperti itu. Makanya saya sangat merekomendasikan kalian pakai kamusnya, jangan pakai Google Translate. Ya. Pakai ini gitu. Benar-benar kalian belajarnya jauh lebih cepat nanti. Terutama pengayaan kosakata kotobanya. Seperti itu. Karena kalau pakai ngandelin buku Minano Nihongo juga kan sedikit kan contohnya kan. Nah, kalau pakai ini, kalian langsung banyak nih. Gitu. Bisa pakai apa? Bikin pola kalimat gitu kan. Mau disuruh pola kalimat partikel ga sama ini kata sifat na atau kata sifati, ya langsung buka di sini. Banyak pilihannya. Seperti itu. Oke. Lanjut. Bab 9. Oke, di bab 9 ini kalian ada bukunya nggak sih? Buku fisik ada yang punya atau cuman dari PDF aja pakainya? Punya Ada, Sensei. Punya Ada ya? Sensei. Oke, ada semua. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini materi ini sebenarnya dirangkum dari ini buku Mina sebenarnya. Seperti itu. Nah, itu yang di halaman 62 buku Mina kalian tuh, buku bahasa Indonesia. Nah, ini ada kita ngebahas tentang kata benda plus ga itu partikel ya kan, plus arimas. Jadi kalau arimas itu untuk ada atau memiliki, tapi biasanya untuk benda-benda mati atau termasuk juga tanaman, tumbuhan, pohon, itu pakainya arimas. Kalau untuk manusia, benda-benda manusia, hewan itu biasanya pakai imas gitu kan. Itu di bab 8 ya. Ini kalau imas. Udah pernah dibahas belum imas? Nah, pokoknya kita bahas dulu arimas lah pokoknya. Ya kan? Ini contohnya seperti ini. Kalau di buku itu watashi wa Italia Ryoriga Sukides gitu. Saya suka masakan Italia. Nah, di buku itu.
Atau kalau di sini kabangga arimas gitu kan, ada tas seperti itu. Terus juga ada watashi wa nihongo ga wakarimasu, saya mengerti bahasa Jepang. Ya kan, berarti watashi kata ganti orang, terus partikel wa, terus kata bendanya apa? Nihongo kata bendanya, seperti itu. Terus partikel ga, terus baru kata kerjanya, ya kan? Wakarimasu, seperti itu. Kemudian ada lagi nih contohnya, apa lagi nih? Watashi wa okane ga takusan arimasu, saya punya banyak uang. Nah, kalau yang takusan ini nanti dia kan masuk ke bagian yang di sini. Nanti yoku, daitai, takusan yang di nomor 3 di buku Mina, buku bahasa Indonesia. Nah, itu ada tuh macam-macam, itu namanya adalah kata keterangan seperti itu. Balik dulu ke sini. Terus kalau menjawab untuk pola pertanyaan, misalkan kata benda plus ga arimasu ka gitu kan, cukup dibubuhin ka aja sebenarnya di belakangnya, udah jadi kata tanya sebenarnya, seperti itu. Kasaga arimasu ka, apakah ada payung, apakah punya payung gitu kan, seperti itu. Hai arimasu, jawabnya seperti itu. Kalau nggak punya, iye arimaseng, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kata benda plus ga plus wakarimasu, ya kan. Nah, ini masih sama nih. Kalau yang wakarimasu itu tadi kan kalian udah dapat tuh kotobanya di bab 9 tadi yang dibaca sama Ardiansyah-san. Artinya berarti mengerti atau memahami gitu kan. Ya digunakan untuk menyatakan bahwa kita udah memahami sesuatu atau mengerti sesuatu gitu kan. Misalkan kalian nanti kerja ke Jepang, oh ini ya cara pakai mesinnya seperti ini ya. Oke, hai bucho setsumega wakarimasu. Nah, seperti itu, saya mengerti penjelasannya gitu. Kemudian pola pertanyaan. Nah, ini cuman lagi-lagi ditambahin ka aja nih, seperti itu. Oke ya, siapa? Fadli Rizky. Iya, nggak apa-apa. Silakan disimak aja, nanti kan bisa ada rekamannya, kita selalu nyediain rekaman nanti. Oke. Kono setsumega wakarimasu ka, apakah paham penjelasan ini? Nah, ini sering banget nih nanti kalau kalian mau kerja ke Jepang, mau visa Tokute Gino atau apalah. Nah, kemudian udah dijelasin panjang lebar nih sama Sacho sama Buco, ya kan. Wah, udah jelas belum kono setsumega wakarimasu ka? Nah, ditanya gitu. Kalau jelas ya hai wakarimasu, kalau nggak jelas iye wakarimaseng. Gitu. Mau ichido onegaishimasu gitu. Tolong diulang sekali lagi, seperti itu. Jadi kalau orang Jepang kalau kalian tanya, dia jelasin nih, misalkan dijelasin sesuatu misalkan tentang mesin. Misalkan mesin, kalian kerja di pengolahan makanan gitu kan, atau restoran, udah dikasih tahu step by stepnya gitu kan. Kalau nggak ngerti langsung bilang nggak ngerti. Sumimasen gitu, mau ichido onegaishimasu, tolong diulang sekali lagi gitu kan. Nah, itu mereka akan lebih menghargai kalian nanti seperti itu, dibanding kalian cuman hai-hai doang gitu kan. Nanti kalau hai-hai doang kalian nggak ngerti atau salah, biasanya dikeplak palanya kayak gitu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian pola kalimat, kata benda plus ga atau sukides. Nah, ini yang sukides, kirai, ini jozu, ini semuanya sama nih, ya kan. Dia selalu pakai kata benda ditambah partikel ga, kemudian dilanjutkan ditambah dengan kata sifat. Nah, seperti itu. Kata sifat ini macam-macam, ada suki, kirai, jozu, nanti ada banyak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal tadi kan. Kata sifatnya, kata sifati, kata sifatna gitu kan, ada banyak. Seperti itu. Kalau ini kebetulan contohnya suka ya, suki, kirai nggak suka atau benci gitu kan. Tapi ini lebih, kalau kirai lebih tidak suka sih. Kalau benci itu ada lagi iya gitu. Nah, iya. Makanya kalau di Jepang kalian jangan bilang iya, nanti malah iya dianggapnya benci jadinya gitu. Iya ada. Nah, ini seperti ini nih, iya gitu ya. Nanti keceplosan bilang iya lagi. Iya, nggak ada. Iya itu di bahasa Jepang ada artinya sendiri. Artinya ya benar-benar benci gitu, ibarat kata. Benar-benar bilang yang enggak, yang strong gitu kan, seperti itu. Oke, kemudian apalagi nih, kirai. Kemudian apa, jozu pandai. Nah, ini. Wah, nanti kalau kalian udah sampai ke Jepang gitu kan, wah,
udah bisa ngobrol panjang lebar gitu sama Nihonjin orang Jepang. Oh, Nihongo ga jouzu desu ne. Nah, seperti itu nanti mereka. Iya mada des gitu jawabnya, atau arigatou gozaimasu gitu. Kayak gitu aja lah, udahlah. Seperti itu. Lanjut. Pola kalimat kata benda ga sama heta gitu kan. Artinya nah ini sama sih sebenarnya heta ini. Heta juga termasuk kata sifat ya. Heta tidak mahir gitu kan. Kemudian lanjut ke pola kalimat. Pola kalimatnya nanti ini kan dona kata benda. Dona itu kalian ini enggak masih ingat kata-kata tanya itu selain dona apalagi sama doste? Halo? Ardiansyah? Nani sensei. Nani betul. Ada lagi? Apa lagi ya? 5W1H. Ingat aja 5W1H. Ya kan? What, where, which, who gitu kan. 1H, satu lagi how. Seperti itu. Nah, ini ya. Udah saya siapin juga nih. Ini siapa? Dare gitu kan. Ya. Apa nani, bisa nani. Kemudian di mana doko. Nah, kapan itsu. Nah, kenapa itu bisa ada dua sebenarnya. Bisa naze, bisa doste gitu. Itu buat variasi aja. Gitu. Kemudian kalau nanya harga, ikura desu ka? Nah, seperti itu. Kalau yang mana misalkan nanya sesuatu, misalkan pakai yang mana nih gitu kan, mau pakai pensil apa enpitsu atau pen gitu kan, bolpen, dochira desu ka atau dori desu ka, seperti itu ya. Ini kata tanya yang 5W1H nih, kalian mesti ingat-ingat juga, mesti diaplikasikan sih lebih tepatnya, dicoba seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini sebagai contohnya tuh, dona tabemono ga suki desu ka gitu kan. Nanti kita langsung masuk ke renshu-nya aja nanti biar lebih dapat. Kemudian pola kalimat doste juga, doste itu kenapa mengapa, yaitu naze tadi saya bilang. Doste nihongo benkyou shimasu ka? Nah, ini biasanya ditanya ini kalau kalian mau pada berangkat kerja ke Jepang ya kan. Pas interview mensetsu ditanya ini, kenapa belajar bahasa Jepang gitu kan. Kenapa memilih Jepang? Kenapa ingin bekerja ke Jepang gitu. Doste nihon hatarakimasu ka gitu kan. Gitu ya. Nanti ditanya tuh seperti itu. Misalkan jawabannya, oh nihon ni ikitai desu karena ingin pergi ke Jepang atau ingin hidup di Jepang gitu kan. Nihon ni ikumoku teki ya kan, tujuannya ke Jepang gitu kan. Nihon de seikatsushi gitu kan, ingin hidup di Jepang, seperti itu. Kemudian kita masuk ke yoku, daitai, takusan, sukoshi, amari, zeng. Nah, ini adalah kata-kata kata keterangan. Kata keterangan itu untuk menunjukkan frekuensi biasanya. Contohnya kayak yoku kan yoku dekimashita kayak gitu tadi. Yoku dekimashita artinya wah bagus gitu, mengerjakan dengan baik gitu kan. Shukudainya seperti itu. Kemudian kalau daitai itu kira-kira atau sebagian besar ya kan. Kemudian takusan itu banyak, takusang. Kemudian sukoshi sedikit gitu kan. Bisa untuk kuantitas, kuantitasnya sedikit, atau mungkin juga sukoshi nihongo ga wakarimasu gitu kan, mengerti sedikit bahasa Jepang, seperti itu. Kemudian amari tidak terlalu ya kan. Biasanya amari apa gitu kan. Contohnya di sini apa amari nih. Kemudian zeng ini sebenarnya artinya memang sama sekali gitu kan. Tapi kalau untuk catatannya digunakan dalam kalimat negatif belum tentu sebenarnya sih. Karena kadang nanti bisa aja misalkan kalian bilang mau pas kerja di Jepang nih, apakah misalkan ada barang nih, ada kotak gitu kan, atau handphone gitu kan, mau naruh handphone di sini di locker atau di mana, boleh nggak ditaruh di sini senpai gitu kan.
Ya, mungkin biasanya kalau orang Jepang gitu mungkin zing daijoubu desu gitu kan. Zing daijoubu desu maksudnya apa tuh gitu kan. Takutnya kalian salah mikir, nggak boleh kali ya, nggak boleh naruh di sini. Padahal sebenarnya oh iya boleh taruh di situ, zing daijoubu desu gitu kan. Sama sekali silakan gitu. Boleh, tidak masalah gitu kan, daijoubu itu. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, biasanya yoku daitai takusan ini digunakan di depan kata kerja. Seperti itu. Contohnya zing wakarimaseng, tidak mengerti sama sekali. Nah, ini benar. Berarti pas maknanya adalah tidak mengerti sama sekali atau tidak paham sama sekali gitu. Kemudian zing okanega arimaseng, sama sekali nggak punya uang. Ya, ini maknanya negatif juga gitu kan. Artinya memang nggak punya uang gitu kan. Kemudian sukoshi amari zeng ini nggak hanya dipakai untuk kata kerja atau kata benda saja, tapi juga bisa dipakai untuk kata sifat seperti itu. Contohnya sukoshi samui desu ne gitu, ada agak dingin ya udaranya gitu kan. Kemudian amari oishiku nai desu gitu, mungkin lagi makan apa kalian nggak suka gitu kan, amari oishiku nai desu gitu kan. Kemudian kalau misalkan nggak menyenangkan gitu kan liburannya, zing tanashikunai desu gitu, seperti itu. Ada lagi, kemudian ini arimas ya kan, tadi udah. Nah ini ya kan cara ngebedain, karena nanti kalian akan ketemu misalkan kalimat yang mirip. Contohnya sukoshi sama sukunai. Bentar. Ini mana sih ininya? Nah, oke. Ini sukoshi kan sedikit artinya ya. Nah, dia adverb nih. Kata keterangan sukoshi, ya kan? Nah, nanti dia bisa juga dengan kanji yang sama ini. Sukoshi bisa juga jadi ada sukunai soalnya nanti. Seperti ini. Nah, ini kalau sukunai dia kata sifat i. Kanjinya sama mirip. Gitu kan, sukoshi, sukunai. Nah, itu gimana cara bedain antara kata sifat sama kata keterangan, gitu kan? Nah, seperti ini saya udah siapin juga bahwa kalau si kata keterangan itu contohnya kayak tadi yoku, daitai, takusang, itu biasanya dia nggak berdiri sendiri tuh, selalu menjelaskan kata kerja, kata sifat atau suatu atau kalimat tertentu gitu. Contohnya itu biasanya nggak bisa dipasangkan langsung dengan kata benda gitu, ya kan? Misalkan sangat apa, kalau sangat dingin berarti kan dia kata sifat tuh dingin gitu kan, samui tadi kan. Kemudian atau misalkan takai, mahal sekali. Nah, itu contoh-contoh kata keterangan seperti itu. Nah, itu. Sedangkan kalau kata sifat itu, nah seperti ini, langsung dia nerangin kata bendanya, ya kan. Kemudian misalkan kata sifat, pemandangannya indah gitu kan, kireina utsukushi desu ne gitu kan, utsukushi pemandangan. Kankouchi gitu kan, misalkan ada tempat wisata rame di Gyaka Kankouchi gitu kan. Kemudian apalagi nih. Nah, bentuk kase biasanya berakhiran i kecuali kata sifatna gitu. Kalau ini untuk kata sifat seperti itu. Oke. Lanjut. Sukoshi amari zeng. Terus kemudian kara. Nah, kalau kara kalian udah pernah belajar nih di bab-bab sebelumnya nih. Masih ingat nggak kara biasanya apa nih? Ada yang bisa jawab? Kara? Dari atau Ya, dari biasanya yang
di bab sebelumnya kalian pakainya tuh nanji kara nanji mande desu ka, seperti itu kan. Hai. Ya Hai, sensei. itu sama nih, mirip juga. Nah sekarang dia karanya itu bisa suatu penyebab seperti itu. Ada pola sebab sebab akibat seperti itu. Kalimat sebabnya apa, terus ditambahin kara, kemudian diikuti kalimat akibatnya apa, seperti itu. Misalkan karena lapar saya makannya jadi banyak gitu kan. Onakaga suita kara takusan tabemashita, seperti itu. Onakaga suita kara takusan tabemashita, karena lapar makannya jadi banyak nih gitu kan. Kemudian samui desu kara, karena dingin, samui desu kara koto kimas, karena dingin saya jadi pakai mantel nih gitu kan. Misalkan lagi di Hokkaido dapat kerjanya, ya udah kita dingin, hampir dingin tuh sepanjang tahun, seperti itu. Kemudian kalau karena lelah tidur lebih cepat, sukaremashita kara hayaku nemashita. Lanjut, kalau contoh pertanyaan ya kurang lebih seperti ini, doste gitu kan, doste hayaku nemashika, kenapa tidur lebih cepat gitu kan. Ukaremaskara, karena lelah tidur lebih cepat, sukaremaskara hayaku nemas gitu kan. Oke, berarti kita masuk ke renshu ya gitu. Saya sengaja sih nggak nyuruh kalian untuk bikin kalimat. Kemarin saya lihat disuruh bikin kalimat ya gitu. Kalau saya sukanya sih renshu ya, karena langsung gitu. Oke, buka buku bahasa yang Mina bahasa Jepang ya. Sampai sini ada mau ditanyain dulu nggak? Ada ya penjelasan yang belum jelas, boleh langsung ditanya ya gitu. Boleh diinterupsi langsung gitu, boleh. Oke. Cukup saja. Watashi wa Italia ini udah. Oke, lanjut yang nomor 3 ini coba. Ini ada Ning Fitri ya, Ning Fitri Sang ini baru bergabung. Konbanwa Fitri Sang. Iya, konbanwa. Ya. Cuma dengerin dulu. Oh, cuma dengerin doang. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke. Jalan. Oh iya, lagi jalan. Oke. Kiotsukete nih. Hati-hati di jalan. Berarti yang bisa aktif nanti Ardiansyah Sang sama Najah Sang aja ya. Oke. Nomor 3 coba Najah Sang deh, dibaca yang ini. Halaman 74 kalau buku Minanya yang bahasa Jepang. Nggak punya sensei yang bahasa nggak Jepang. punya. Oke, ini bisa dibaca di sini kan? Iya. Oke, ya. Dozo. Kyo wa kodomo no tanjubi desu kara hayaku kaerimasu. Hai. Artinya bisa menerjemahkan? Hari ini teman ulang tahun teman ya. Oke. Cara nerjemahannya saya kasih tahu dulu ya caranya nih ya, biar kalian cepet nih. Kalau partikel wa di sini, setiap ada partikel wa kalian terjemahin dulu sebelum partikel wa-nya itu apa. Tadi udah benar ya, kyo wa berarti hari ini. Selanjutnya cara nerjemahin yang langsung ke belakang, gitu kan. Nah, kebetulan di sini ada koma nih, ya kan? Ada tanda baca koma. Nah, tanda baca komanya dibaca dulu, diterjemahin dulu. Berarti dari sini dia. Setelah menerjemahin hari ini, langsung ke sini. Di sini. Jadi, hari ini karena tadi kan karena ya. Karena ulang tahun anak saya, kodomo itu anak. Oh iya, anak ya lupa. Kalau teman tomodachi, nggak apa-apa. Tomodachi. Karena ulang tahun anak saya, ya kan, hari ini karena ulang tahun anak saya. Nah, setelah itu langsung ke sini lagi. Terjemah ini. Harus cepat pulang gitu kan.
hayaku kairimas, cepat pulang gitu. Jadi buat kata mungkin ini bapaknya kali ya, bapaknya bilang di kantor ke temannya gitu kan, rekan kerjanya, kiwa kodomono tanjobi desu kara hayaku kairimas gitu. Jadi udah bilang dia, hari ini ulang tahun anak saya, jadi mesti cepet-cepet pulang ke rumah gitu kan, mau dirayain. Seperti itu konteksnya. Sama ya, oke. Nah kan kalau tidak ada wa-nya, ya kan, kalau ini kebetulan ada wa-nya semua nih, jadi gampang kalian nerjemahinnya wa dulu, sebelum wa baru balik ke belakang gitu kan, baru balik ke belakang, baru dari belakang terus ke depan gitu kan. Nah gimana kalau nggak ada wa-nya seperti ini? Nah cara nerjemahinnya langsung dari belakang seperti itu. Contohnya osake ga suki desu ka, ya kan, dia nanya sebenarnya kan, apakah suka osake, apakah suka minuman alkohol. Ini kan osake itu minuman alkohol ya. Oh seperti itu, ya kan. Iye sukija arimasen, iya, tidak suka, seperti itu. Nah ini tidak ada wa di sini, jadi langsung terjemahinnya dari apanya dulu. Apakah, terus suki, apakah suka minuman beralkohol gitu kan, minuman keras gitu kan, seperti itu. Itu cara nerjemahin kalau kalian mau cara cepetnya gitu kan, gitu. Oke, nah ini juga sama nih, dona, ya kan, dona spot suga suki desu ka, ya kan. Cara nerjemahinnya gimana? Dari belakang lagi, karena nggak ada wa di sini nih. Beda nanti sama yang di sini nih. Nah, kalau di sini wa berarti mulai dari namanya dulu, ya kan, Karina-sang. Karina-sang, apakah jago menggambar? Itu sebenarnya lukisan, gambar, tapi bisa juga diartikan dengan melukis sebenarnya. Seperti itu ya. Melukis, menggambar gitu kan. Seperti ini. Ini dia nih dia. Memang kosakatanya cuma satu huruf doang gitu kan. Jadi jangan kaget gitu kan. Ternyata artinya adalah gambar, lukisan, seperti itu. Oke. Lanjut yang nomor 4 deh. Nomor 4 Ardian Syahsyang, coba dibaca. Yongbang. Tanaka-san wa nomor 4 ya sensei. Tanaka-san wa Indonesia go ga wakarimasu ka? Iye, sensen wakarimasen. Artinya? Saudara Tanaka, apakah mengerti, apakah Tanaka-san apakah mengerti bahasa Indonesia? Ya, lanjut. Iye, sensen wakarimasu. Tidak terlalu Tidak terlalu mengerti. Iya, sama sekali. Oh iya, sama sekali ya. Sama sekali tidak mengerti. Ya. Zing-zing. Sama sekali tidak mengerti. Seperti itu. Nah ini kenapa pengennya sih saya juga kalian bisa belajar kanjinya juga sekalian tuh, karena sebenarnya kalau kalian bisa baca kanjinya zing-zing ini, nah ini artinya kanjinya ini sebenarnya berhubungan nih. Zeng itu artinya semua gitu kan. Zeng, complete, full, entire, whole, semua. Zeng. Nah ini juga, ini shika sih sebenarnya, shikari gitu kan. Nah iya, jadi zeng semuanya, nggak boleh sama sekali gitu kan, sama sekali nggak bisa, seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 6, coba Najah-san. Nomor 6. Mai asa shinbun o yomimasu ka? Iye, jika enggak arimasen kara yomimasen. Artinya? Setiap pagi baca koran.
Apakah setiap pagi baca koran? Hai. Tidak. Karena Karena tidak punya. Arimaseng tidak punya. ya, Karena tidak punya. masing tidak punya koran Nah, ini apa? jikang. Jikang waktu. Oh iya, karena tidak ada waktu. Karena tidak waktu. Yomimaseng. Membaca. Iya, karena tidak ada waktu, jadi tidak baca koran maksudnya. Seperti itu. Oke. Lanjut yang Nanabang, Ardiansah. Nomor 7 ya, Sensei. 7. Nomor 7 ya. Ya. どうして昨日早く帰りましたか？用事がありましたから。Kemarin kenapa cepat pulang? Karena ada janji. Karena ada urusan ya, urusan yoji. Urusan, betul. Kalau janji apa? Yakusoku ya. Hai, betul. Yakusoku kalau janji, betul. Oke, ini di roleplay deh. Kalian kan pas berdua nih. Yang Kimura-sangnya Ardiansyah. Yang Najah Mira. Hai, Dozo silakan. Hai. Kimura-sang desu ka? Mira-sang desu. Mira-san. Konbanwa. Genki desu ka? Genki desu. Kimura-san. Kurasiku no konsato issho ni ikaga desu ka? Lanjut. いいですね。Mana tadi?いいですね。いつですか? Raishu no kinyobi no ban desu. 金曜日ですか? 金曜日の本はちょっと。 Ini Bang. Oh, iya dah. Ban. Kinyobi no Bang. Bang. Kinyobi no ban wa chotto. Dame desu ka? Sensen Sanren Sanren desu ka? Tomodachi to yakusoku ga arimasu kara? So desu ka? Mata kondo onegaishimasu. Hai. Jadi ini tentang apa kira-kira? Mau nonton konser. Mau nonton konser nih, gitu. Kemudian? Janjian ada yakusoku. Dia janjian tuh. Jadi si Kimura nih, Kimuranya diajakin sama si Mira gitu kan. Nonton konser yuk gitu kan. Ada konser musik klasik nih gitu kan. Oh, bagus ya. Kapan tuh gitu kan ditanya sama si Kimura. Oh, Raishu apa? Raishunya apa? Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Rai Rai itu selanjutnya Shu minggu. Jadi Raishu minggu depan.
Raishuno Kinyobi hari apa? Kinyo Senin. Jumat. 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 Kemudian bangnya tahu? Bang. Nggak tahu Ban semua. malam ya, malam. Betul. Bang malam ya malam. Ban. Bang ini bang malam. Jadi Raishuno Kinyobino Bang Des artinya hari Jumat malam Minggu. Apa? Minggu depan hari Jumat malam. Ya betul, minggu depan hari Jumat malam gitu. Kinyobi desu ka? Kinyobino Bang wa Coto. Nah, Coto nih yang tadi nih. Coto artinya Maaf, apa ya? Nggak bisa ya. Dia maksudnya dia sebenarnya lagi ngecek jadwal gitu misalkan. Sebentar. Iya, ngecek jadwal sebentar, betul. Sebentar. Kinyobino Bang wa Coto. Aduh. Kinyobi ya gitu. Malam Jumat, oke coba saya lihat dulu misalnya jadwal di handphonenya gitu kan. Terus Miyara-san bilang dame desu ka, nggak bisa ya gitu kan. Terus si Kimura bilang zanen desu ga gitu, aduh sayang banget nih gitu kan. Tomodachi to yakusoku ga arimaskara gitu, aduh sayang banget karena udah ada janji dengan teman saya gitu kan, Tomodachi yakusoku janji gitu. Ya udah deh gitu. Ya udah lain kali aja ya gitu kan, mata kondo onegaishimasu, lain kali aja deh gitu si Kimura. Seperti itu. Ini tadi kita udah bahas. Nah, kita masuk Renshu. Oke, Renshu B nih. Silakan. Nah, ini saya kasih contoh dulu. Nah, ini kan ada supotsu, ya kan? Terus sama jawabnya hai. Kalau hai berarti masuk ke sini nih nanti. Contohnya, kalau supotsu masuk ke sini dia. Gitu. Dalam hal ini Mirasangnya boleh pakai nama kalian sendiri, boleh, atau mau pakai nama Mirasangnya juga nggak apa-apa gitu kan. Nama orang lain terserah, bebas. Yang penting adalah dia kan melatih kata bendanya masukin ke sini nih. Ini kata benda semua nih. Kata benda. Nah, ini semua yang dalam tanda kurung adalah responnya. Respon yang diberikan. Seperti itu. Oke. Yang coba kita coba dua nomor aja. Yang nomor 1 coba silakan Adiansyah. Apa itu? Nihon Ryori. Apalagi itu selalu lupa saya. Nihon Ryori. Ryori, hai. Nihon Ryori. Masakan Jepang. Nihon Ryori. Mira-san wa supotsu ga berarti Tanaka-san wa Nihon ryori ga suki desu ka? Hai, suki desu. Ya, oke. Kemudian yang nomor 3 Najah-san. Oke. Enggak, yang nomor 3. Oh, nggak kelihatan sensei. Yang nomor 3 Ryoko. Kelihatan nggak sekarang? Kelihatan. Ryoko Tamasya ya? Ya. Apa ya? Karina sang wa Ryoko ga
suki desu ka? Kayak gitu sensei. Ryoko ga suki desu ka? Kemudian jawabnya? Iya. Yang mana? Hai suki desu. Ada totemonya ya? Iya. Hai totemo. Nah, bisa totemo suki desu bisa. Hai totemo suki desu. Seperti itu. Nah, kemudian kita ini nomor 2 masih sama sih. Nah, ini coba nomor 3 nih sekarang nih. Contohnya adalah Sato sangwa utaga jozu desu gitu kan. Ini contoh nomor 1 nih. Ya kan? Kita mesti lihat gambar juga. Sato sangwa utaga jozu desu. Nah, ini sebenarnya ada ininya nih. Nah, ada emotnya. Emotnya bagus, berarti suaranya bagus, merdu gitu kan. Utaga jozu desu. Terus contoh yang kedua, lihat emotnya. Emotnya apa nih? Emot apa? Kurang suka. Kurang suka. Artinya suaranya jelek kan. Suaranya pecah gitu, fales. Mirasang wa utaga jozuja arimaseng. Si Mirasang ini nyanyinya nggak bagus gitu kan, nggak merdu gitu kan. Seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, misalkan nih, yang nomor 1 kira-kira apa nih? Dansai. Nah, terus namanya siapa namanya? Maria. Maria. Jadi gimana bikin kalimatnya? Maria sangwa dan suga suki desu. Pakai yang ini sekarang, jozu. Jozu. Apakah jozu, apakah jozu jari maseng gitu pakainya? Jozu desu. Hai. Maria sangwa dan Suga jozu. Dan suga jozu desu. Hai, seperti itu. Nah, kemudian nomor 2. Yang di sini nomor 2. Gimana? Kalimatnya Ardiansyah, Sang? Itu ya. Tanaka-san wa apa lagi kok Tenisu. Oh ya. Tenisu. Tanaka-san wa tenisu ga jousu itu ya jousu ja arimasen. Iya, betul. Karena dia kan ini ya. Emotnya jelek ya. Turun gitu, sedih gitu kan. Tanaka-sang apa? Ini namanya Matsumoto nih. Oh, jadi Matsumoto sangwa tenisuga jozuja arimaseng. Nah, yang ini jozuja arimaseng. Nah, kemudian lanjut Najasang nomor 3 gimana nih? Yang ini nomor 3. Lagi masak ya? Masak apa? Ingat? Ryori. Ya. Nah, terus amari nih, tapi tambahannya amari. Jadi gimana? Udah amari dikasih gini. Tuh. Namanya Yamada. Amari apa sensei? Amari itu tidak terlalu. Amari tidak terlalu. Tidak terlalu pandai masak ya. Betul. Yamada sangwa Ryori ga amari ja arimasen gitu. Amari jozu. Oh, amari jozu ja arimasen. Betul. Jadi maksudnya si Yamada ini sebenarnya bisa masak, tapi ya nggak terlalu lah gitu kan. Kelihatan nih karena masih berantakan gitu-gitu kan. Seperti itu, masih agak dia jarang masak gitu kan. Berarti mungkin ya udah memang nggak terlalu jago masak gitu kan. Bukan yang nggak bisa masak sama sekali, bisa sih, tapi nggak terlalu jago gitu. Amari seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang nomor 4 nih, coba nih. Maria-sang sama katakana gitu kan. Hai sukoshi gitu kan. Berarti hai sukoshi nanti dijadiin respon di situ kan, jawaban. Maria-sang wa katakana ga wakarimasu ka gitu kan. Maria-sang,
apakah mengerti katakana? Terus Maria-san bilang, hai, sukoshi wakarimasu. Seperti itu. Oke. Coba nih yang nomor 3 langsung nih. Nomor 3, Ardiansyah-san. Santos-san, Nihongo. Santos-san wa Nihongo ga wakarimasu ka? Hai. Hai, daitai. Kira-kira. Hai, daitai. Katakana ga. Ini langsung. Oh, hai, wakarimasu. Enggak, hai, daitai, wakarimasu. Oh, ya. Jadi ininya Langsung. diubah nih. Hai. Sukosinya diubah jadi daitai. Hai, daitai, wakarimasu. Daitai wakarimasu. Iya. Kira. Lanjut 4 coba, Yongbang, Naja-san. Yamada-san no Oku-san Uransu go Yamada-san Iye zenzen wakarimasen. Gimana jadi kalimatnya? Yamada-san no Yamada-san wa Yamada-san no Oku-san wa. Yamada-san no Oku-san wa Ya. Lanjut. Furansu go ga wakarimasu ka. Hai. Iye zenzen wakarimasen. Hai. Seperti itu. Zenzen wakarimasen. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 5, contohnya keshigomu. Keshigomu ada yang tahu? Keshigomu? Penghapus karet bukan? Betul, keshigomu penghapus karet. Kemudian hai gitu kan. Jawabannya hai. Kemudian ini ditanya sebenarnya, cuma nanya barang sebenarnya. Keshigomu ga arimasu ka? Apakah punya keshigomu? Ya kan, apakah punya penghapus gitu kan? Hai arimasu, seperti itu. Ini simpel banget sih. Jadi cukup sekali aja coba. Naja-san coba yang nomor 4. Komakai okane. Masih ingat komakai okane tadi? Uang receh ya? Uang receh, betul. Komakai okane ga arimasu ka? Hai, arimasu. Hai, seperti itu. Oke, lanjut. Rokubang. Nah, ini tentang hari sama jadwal nih kelihatan ini. Ketsuyobi, yakusoku. Nah, kemudian bikin kalimatnya menjadi watashi wa getsuyobi yakusoku ga arimasu. Getsuyobi di mana? Getsuyobi hari apa? Senin. Senin. Nah, ini Senin. Getsuyobi. Apa nih? Sato-san eki gitu kan ini. Ya, ini. Bertemu di stasiun kayaknya sih, seperti itu ya. Teco apa? Teco, masih ingat Teco? Buku agenda ya? Hai, betul, buku agenda Teco. Watashi no Teco. Jadi ini buku agenda saya, contohnya seperti itu ya namanya. Lagi ngebahas tentang jadwal dia sebenarnya nih. Dari hari Minggu sampai hari Sabtu nih. Ini jadwalnya dia. Nah, kemudian kalau nomor 1 Ardiansyah gimana? Watashi wa Nichiyobi apa lagi itu kalau Shiken ya, Sensei? Shiken. Shiken apa itu ya? Shiken itu ujian. Oh, ujian. Ya. Berarti Watashi wa Nichiyobi Shiken ga arimasu. Hai. Betul. Memang ada Shiken ya. Dari Minggu nih dia. Tuh.
Oke. Kemudian yang nomor 3 gimana? Najasang? 3. 水曜日。 Mm-mm. Ryobi Mm-mm. arubaito. Ya, Mm-mm. kerja paruh waktu. Mm-mm. Oh, itu ada. Gimana jadinya? Watashi wa suiyobi arubaito ga arimasu. Mm-mm. Ada part time dia di Suyobi seperti itu. Oke. Lanjut kita masuk ke contoh yang 7. Nanabang. Rei-nya jika enggak arimasen kara. Kemudian takushide ikimas gitu kan. Nah, ini contohnya yang dari sini kan. Contoh ini. Aduh, karena nggak punya waktu nih, udah lagi buru-buru kali dia. Udah deh naik taksi aja saya gitu. Dia naik taksi itu, ya kan? Seperti itu. Dia emang harus lihat gambar nih, gimana pemahaman gambarnya. Tapi sekarang kita lagi pakai pola kara seperti itu, ya kan? Kemudian yang nomor 1 deh coba, Ardian Syasang, nomor 1 ini. Ini 3. Mm-mm. 3. Apa ya? Ega itu film. Nonton film. Makanya ini tuh ada kayak komputer atau TV gitu kan, ini kan gambarnya. Apa ya? Ini Maibang Maibang. apa Maibang? Setiap malam. Setiap malam, betul. Setiap malam. Setiap Nah, malam. kira-kira apa nih? Ada kosakata ega, film, sama Maibang. Nah, pakai pola kara. Nah, seperti ini kara nih. Sebab akibat. Terus dia ada kata ada hati nih. Oh, berarti dia suka nih, suka ega kan? Suka nonton Suka film. ya. Nah, kira-kira gimana Oh, kalimatnya? Karena suka film, Mm-mm. jadi nonton setiap malam. Hai. Nah, Nihongo D-nya. Nah, sekarang. Karena suka nonton film gitu kan. Berarti apa dulu? Eiga ya. Betul. Jadi Eiga ga? jikanya diganti eiga. Tuh, lanjut. Eiga ga. Mm-mm. Karena suka film, eiga ga suki. Itu deh, sensei. Mm-mm. Suki desu kara. Hai, betul. Suki desu kara. Maiban. Maiban. Mm-mm. Maiban mimas. Maiban de apa? Maiban de mimas apa? Enggak. Berarti Maiba- kira-kira ini dia nonton apa nih? Nonton film Ah, di malam hari. pakai Nih. enggak. Ini bendanya apa namanya? Oh, TV. LTV. Terebi. Terebi. Berarti Apa lagi tadi? Terebi. Maiban terebi ga? Terebi de nah, mimas. Maiban terebi de mimas. enggak. Maiban. Maibangnya benar, Maibang, terebinya benar, partikelnya yang salah. Mimas. Nah, Oh, kira-kira apa partikelnya? Terebi, Ni. nani, nih. mimas. Nah, mimasnya udah Mimas. benar tuh. Partikelnya apa? Oh, Partikelnya Oh, iya. O gitu. Kalau Oh, kata kerja, partikelnya O. oh, Kalau D gunanya untuk apa partikel? Partikel D yang ini, yang di rel pertama di dengan Kendaraannya ya. kendaraan di. dengan Oh, dengan Oh, jadi sarananya dia sarana. pakai apa gitu kan? Sarana Menggunakan taksi, perginya pakai taksi, dengan taksi gitu. Hmm. Tapi kalau O dia partikelnya berarti menonton televisi seperti itu. Terebio mimas gitu kan. Yo, mimas. Hai.
Oke, kemudian apa nih? Nihon. Berarti coba nomor 2, Najah deh. Gimana? Ni Bingung dia itu. Nihongo, ya kan? Nah, ini Bahasa tanda Jepang. tanya, tanda tanya, tanda tanya. Terus Nihongo. Yang ini Nihongo. Nihongo apa? Bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang. Nah, Gak bisa terus bahasa Jepang tuh. nggak bisa bahasa Jepang nih dia kan. Nah, terus ada terebi terus dicoret. Nah, kira-kira Gak bisa kenapa nonton nih? TV. Nggak bisa nonton TV. Iya. Berarti kalimatnya gimana? Pakai pola kara masing. Apa ya? Berarti Nihongonya masukin ke jikang. Nihongo ga ya. Iya, Nihongo ga. bisa. Karena tidak mengerti bahasa Jepang. Nah, arimasengnya diganti apa jadinya? Wakarimas aseng kara. Wakarimaseng kara. Lanjut. Terebi o mimas. Bentuk negatif terebio. Maseng. Terebi o mimaseng. Karena nggak ngerti gitu kan, nggak ngerti bahasa Jepang, jadi nggak bisa nonton TV dia. Misalkan kamu udah di Jepang kerja, aduh ada TV padahal di Apato gitu kan, ya sediain sama perusahaan, tapi nggak bisa kamu karena kan channelnya semua bahasa Jepang, kamu nggak bisa ngerti gitu kan, jadi nggak bisa nonton deh gitu. Seperti itu maksud konteksnya. Oke, lanjut ya. Yang nomor 8 coba nih. Kyoto e ikimasen. Yakusoku ga arimasu. Nah, kemudian pola kalimatnya jadi doste Kyoto e ikimasen ka. Nah, berarti pola kalimat doste ini. Ini semuanya doste udah pasti pola kalimatnya. Lagi latihan doste kalian nih. Doste Kyoto e ikimasen ka. Artinya apa? Arti dari pertanyaannya? Kenapa? Doshite Kyoto, pergi ke Kyoto ikimasu. Kenapa pergi ke Kyoto? Ya, betul. Kemudian dijawab Mas, imasen baru. Kenapa tidak pergi ke Kyoto ya? Ikimasen. Ikimasen ka. Kenapa? Kenapa tidak pergi ke Kyoto? Kemudian jawabannya? Karena ada janji. Karena ada janji, betul. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, berarti coba nomor 3 gimana? Ardian Syasang. Kyoto Taigo no Kyoto Taigo bahasa Thailand, buku bahasa Thailand. Kaimasta, membeli buku Oda. Oh ya. Doshite Taigo no Hongo Kaimasta. Kaimasta ka? Hai, Kotaiwa. Kenapa tidak membeli buku bahasa Thailand? Apa? Kenapa membeli buku bahasa Thailand? Iya, betul. Kenapa membeli buku bahasa Thailand? Bahasa Thailand. Terus dijawab? Reigetsu Taie ikimasu. Berarti saya mau pergi ke Thailand. Hai. Tapi jangan lupa pakai ini. Oh, kara. Jadi gimana kalimatnya? Berarti Reitsuga. Betul ya, Sensei? Oh, enggak ada deh. Reigetsu. Reigetsuga. Enggak pakai pakai ya, Sensei? Enggak pakai. Oh, enggak pakai ya. Berarti Reigetsu Taie ikimasu kara. Hai, begitu. Ikimasu kara langsung. Gitu ya. Kenapa? Ngapain beli buku bahasa Thailand gitu kan? Oh, soalnya Reigetsu apa?
Bulan depan. Hai, karena bulan depan saya mau pergi ke Thailand, katanya gitu. Mungkin mau jalan-jalan kali ya. Apa lagi nih? Oke, ini yang Mendengarkan kayaknya ini sensei. kalian mau nggak listening? Kalian nggak pernah listening ya? Nggak pernah sensei. Iya, emang disuruhnya juga nggak dikasih listening sih kalian. Sedih juga kalian. Pengen sih kalian biar bisa listening juga. Mau kalian listening? Bisa nggak? Memadai nggak kira-kira listening? Kayak Hah? kalau saya kayaknya belum sensei, kalau saya mungkin belum. Mesti Coba aja sensei sekali. sekali ya, coba ya. Iya, cobain. Yang CD 33 berarti nih sekarang. Dai 9 Nah, kameranya saya matiin karena mau dikasih ke speaker soalnya. Nah, nih. Zoomnya, oh dia di atas. Oh, oke. Oke, disimak ya. Ka. Mondai 1番 1. お母さんは料理が上手ですか？ Oke. Dapat nggak? Putus-putus sensei. Putus-putus. Ardiansa putus-putus juga? Iya sensei. Dai 9課問題1番 1. お母さんは料理が上手ですか？ Masih putus-putus ya? Masih sensei. Si sensei cuman jelasnya Deska aja. Oh ya udah, kalau gitu kalian mesti belajar sendiri tuh listeningnya gitu kan. Iya, kalian tuh ada waktu luang lagi kalau buat belajar gitu kapan sih sebenarnya? Biasa kalau selesai kerja sensei. Selesai kerja. Kayak jam berapa? Jam berapa maksudnya? Sabtu Minggu paling sensei. Sabtu Minggu ya? Kalau saya kan biasa sip-sip sensei. Heeh. Jadi biasa kalau masuk malam itu biasa pagi. Kalau masuk pagi ya malam. Oh gitu. Oke. Iya. Ya udah, nanti kalian tuh di handphone bisa voice note kan? Bisa sensei. Nah, kalau gitu saya kirim aja CD-nya misalkan saya suruh kalian ngerjain nih CD 33 gitu kan. Saya kirim CD 33-nya ke kalian gitu kan. CD Japri aja nantilah gitu kan. Terus kalian tulis tuh. Kalian tulis nanti di kertas atau di buku. Terus nanti kalian foto, kirim ke saya fotonya. Kira-kira dia nanya apa, terus jawabannya apa gitu kan. Kalian bikin sendiri jawabannya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan kalian ada kesulitan nih, kalian tanya ke saya gitu. Kalian Japri tanya ke saya, ini sensei kira-kira ini bener nggak ya? Atau ini saya bener-bener nggak tahu sama sekali sensei gitu. Gitu, kalian bilang juga. Seperti itu. Ya? Baik sensei. Berarti ini nanti mungkin yang saya kirim CD 33 sama 34. Kayak gitu. Atau mau dari yang sebelumnya gitu. Karena kalau targetnya memang mau kalian tuh ditarget kan sebenarnya biar lulus GFT Basic A2 ya katanya. Iya sensei.
Pada mau kerja ke Jepang kan nih, visa Tokutegino kan? はい先生。 Iya sama, saya juga mau visa Tokutegino soalnya. Jadi pas nih, kalian tuh いや、 dapat sensei yang memang mau kerja ke Tokutegino juga sekarang gitu kan. Kemudian ya saya udah lulus JFT Basic A2 juga gitu kan. Jadi bisa dapat apa? Kalau dalam waktu kalian dikasih waktu berapa bulan? Lulus itu. sampai bulan 4 bulan, 5 bulan. 4 bulan 5 4 bulan. bulan 5 bulanan ya sensei. Iya. Kan sebulan 12 kali pertemuan kan. Makanya di JFT Basic A2 pun ada listening masalahnya gitu. Makanya saya bingung kalau kalian diajarin pola kalimat doang. Pokoknya kemarin saya ngeliatin tuh si sensei siapa itu namanya saya lupa, ngejelasin kok dia ini ya kayak ngejelasin pola kalimat terus kosakata ya gitu. Memang itu standar seperti itu kan. Tapi abis itu disuruh kalian langsung bikin kalimat gitu kan. Iya sensei. Sama apa? Ya mungkin tergantung murid sih memang ya. Kadang kalau muridnya sedikit kayak gini cuman 3-4 orang sih menurut saya kita bisa ngebahas renshu banyak gitu kan. Seperti itu, bisa latihan listening juga gitu kan. Karena memang mau nggak mau suka tidak suka ya, kalau memang mau bisa lulus JFT Basic A2 nya ada listeningnya, ada cokainya gitu kan. Terus kalian juga harus melatih baca dokai juga gitu kan, dokai singkat seperti ini nih. Sepertinya saya yakin kalian nggak ada yang ngerjain nih, apalagi si Naja kan nggak punya nih bukunya juga. Nih contohnya yang kayak gini nih, belum dikerjain ini ya. Itu buku Irodori bukan sensei? Ya kalau JFT Irodori memang betul. Kalau Irodori kayaknya ada sensei. Irodori iya gratis ya, seperti itu. Tapi ya saya saat ini lagi disuruhnya ngajarinnya kalian pakai buku Mina sih, seperti itu. Gitu. Nah ini kita pakai buku Mina aja dulu nggak apa-apa. Memperbanyak kosakata kalian, kotobanya. Nah ini yang nomor 7 ini nih kan sebenarnya bacaan singkat nih sebenarnya nih. Nah ini cocok nih buat kalian belajar dokai juga nih nanti. Seperti itu. Ini belum dikerjain Adian Sasang ya? Belum sih. Iya, ini dicoba dikerjain nih di rumah. Terus nanti foto aja lah, foto kirim ke saya ininya. Apa isinya? Maru, Batsu. Kalau Maru, tahu kan Maru itu artinya benar. Makanya Maru dibikin bulat. Maru itu artinya ini Maru. Maru. Ada artinya Maru. Nah ini Maru bulat. Gitu. Maru. Dibuletin artinya benar berarti. Tapi kalau X namanya apa? Salah. Batsu. 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 Nah, digunakan untuk incorrect answer. Nah, misalkan salah, true or false sebenarnya. Ini apakah ini benar ataukah ini false gitu? True or false, benar atau salah? Gitu. Seperti ini. Ya. Misalkan kalau ternyata jawaban ini ini salah nih, kayaknya enggak nih, di X gitu. Kasih X jawabannya. Seperti itu. Oh, ini bener nih, dia makan nih, bener. Oh iya, kasih Batsu, bener. Oh, dia enggak nih, kayaknya dia kalau nulis pas lagi nggak capek deh kayaknya. Lagi senang-senang gitu, berarti Batsu kayak gitu, seperti itu. Nanti coba deh. Nanti kamu coba nanti kirim ke saya. Nanti kalau si Najah ini mungkin nanti saya kirim fotonya aja nih, saya screenshot. Terus kamu kalau buka PDF bisa nggak? Najah? Bisa sensei. Di handphone ya paling ya bukanya ya? Atau gimana? Ada laptop? Ada laptop. Oh iya, kalau ada laptop ya nanti pakai laptop gitu ya. Jadi nanti ini bisa dikerjain nih yang nomor 7, saya pengen lihat gitu kan. Biar kalian latihan dokai juga, latihan membaca ringan ini. Mau nggak mau kalian mesti banyakin kosakata. Contohnya kayak shokudo. Shokudo kalian tahu artinya? Shokudo. Kantin. Nah, kantin, ya begitu. Shokudo gitu. Iya, maksudnya di refresh lagi tuh. Jangan sampai
lupa kalian Shokudo, Daigaku gitu kan. Karena nanti yang kanji-kanji, contohnya kanji-kanji yang simpel-simpel nih, kayak Daigaku aja, ini kayaknya hilang nih nanti dia di JFT. Ini udah nggak ada nih. Kayak gini kalian, iya, kalian harus baca nih. Ini kira-kira artinya apa nih? Kayak gitu. Nani des, tiba-tiba begitu, nggak ada lagi tuh hiragananya. Alat bantunya, alat bantu baca. Nah ini juga nggak ada nih. Oki, nah ini oki kanji-kanji N5 nih. Seperti itu. Kalian udah dikasih tahu nggak sih kanji N5 apa aja, N4 apa aja? Belum, Sensei. Belum juga. Kayaknya udah pernah dikirim deh sama Pernah kan? sensei itu. Udah, Pernah, kayaknya di grup. Oh, pernah. Kayaknya. Oke, nanti saya cek. Ya, ini kanji-kanji yang kalian perlu hafalin nih sebenarnya nih. Yang ini kanji ini. Kalau mau JFT. Yang part 1 nih, 1 sampai 16, 17 sampai 32. Pokoknya ada 100 kanji N5. Ya kan, 100 kanji N5 sama nanti kanji N4 karena JFT Basic A2 itu setara dengan JLPT N4 gitu kan. Seperti itu. Makanya kalian ya berarti kalian harus hafalin kanji sampai kanji N4. Seperti itu. Kalau kalian mau tahu angkanya ada berapa kanjinya, ya di sini tuh. Jadi kira-kira N5 aja ada 103 kanji itu. Nah, kalau N4 itu ada 181 kanjinya. Berarti kira-kira ada 284 kanji kalian mesti hafal. Iya. Kalau mau lulus JFT Basic A2. Seperti itu. Kosakatanya, kotobanya kira-kira ada 1.500 lah. Kayak kalian mesti hafal tuh. Udah mesti pelajarin bener-bener. Seperti itu. 2000-an. Itu belum lagi pola kalimat tuh, pola kalimat kan. Seperti itu. Oke, sampai sini kokomade shitsumonga arimasu ka minasan? Wakarimashita, Sensei. Ya jadi jangan ragu-ragu ya, mau nanya aja gitu kan, nggak apa-apa, namanya belajar kita, ya kan. Seperti itu. Belajar pasti awal-awal juga saya bingung, langsung saya tanya sensei saya gitu. Waktu saya itu saya LPK juga dulu 6 bulan seperti itu. Nggak tahu deh kalian LPK apa enggak, kayaknya enggak ya, pada kerja soalnya kan. Iya, Sensei. Enggak, sensei online aja. Iya online, nggak apa-apa kayak gitu. Iya, banyak jalan menuju Jepang, tenang gitu kan. Yang penting pokoknya semangat gitu kan, harus punya rasa motivasinya tuh. Saingan kalian tuh sebenarnya diri kalian sendiri, menaklukkan diri kalian sendiri, seperti itu. Menaklukkan rasa malas, seperti itu. Karena kan kayak Sabtu Minggu kan tadi ada yang saya bilang, Sabtu Minggu kan sebenarnya ada waktu kan, ya kan, yang dipakai tuh waktunya sebaik mungkin belajar bahasa Jepang gitu. Kalian mau japri ke saya juga, mau tanya pokoknya nanya tentang bahasa Jepang ya gitu, jangan nanya yang lain gitu kan. Atau mau nanya kerja gitu, boleh silakan tanya aja japri gitu kan. Kalau sungkan di grup gitu kan, gak enak di grup gitu kan, ya nggak apa-apa japri kayak gitu. Seperti itu sih gitu. Mau latihan kaiwa boleh gitu di luar jam ini gitu kan, boleh juga gitu. Yang penting ya pokoknya semangat aja lah, pasti bisa lah, kita semua mampu bekerja ke Jepang gitu kan ya. Ganbarimasu ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup kelasnya nih ya. Hai, kyou mo ichinichi otsukare sama desu. Hai. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu minasan. Oke, saya live ya. Ya, arigato sensei. Arigato sensei. Kochira koso. Record.